Nomor 16. Ya, di sini ada grafik fungsi kuadrat yang terlihat di gambar semuanya ya. Di sini dia melalui dua titik potong sumbu X dan satu titik sembarang. Nah, kita harus tahu dulu bentuk kesamaan grafiknya ya. Karena kita belum bisa mencari translasinya itu apa kalau belum dapat daripada persamaan grafiknya itu ya. Nah, rumusnya itu untuk mencari grafik fungsi kuadrat ya yang melewati sumbu X ya dan satu sembarang yaitu A dikali X min X1 dikali X min X2 ya. Ini rumus ini juga sudah diberikan di contoh soal sebelumnya gitu ya. Nah, di mana kita cari A dulu. Di sini yang jadi X, Y adalah 2,6. Ini sebagai X1, min satunya X1, 3-nya X2. Sedangkan kita lihat, tadi rumusnya kita masukkan nilainya. Y-nya min 6, A dikali X-nya 2, dikurang X1-nya min 1, berarti dikurang minus, dikali 2, kurang X2-nya 3, ya. Ini kita hitung, min 6 sama dengan A dikali minus, ketemu minus positif. Berarti 2 kurang min 1, 3 dikali min 1. Nah, ini kalau kita cek A-nya nanti nilainya, nah ini kan min ketemu min plus ya. Berarti A itu adalah 6 dibagi 3 ya. Ini minnya coret-coret habis. Karena perkalian ya. 6 bagi 3, 2 A-nya ya. Itu untuk A-nya. Sehingga yang kedua kita dapatkan persamaan aslinya Y 2 dikali X-nya dia min aja. X1-nya tadi min 1 dikali X min 3. Atau Y sama dengan 2 dikali X tambah 1 dikali X min 3. Gitu. Nah, ini untuk fungsi kuadratnya gitu ya. Nah, sekarang di sini kita kalikan pelangi terlebih dahulu. Dimana kalau X plus 1, X min 3 kita kali pelangi. Ya, ini kali ini gitu ya. Kita kali pelangi semuanya yang ada di sini. Itu menjadi X kuadrat min 2X ya. Min 3 tambah 1 dikurang 3 kali 1, 3 ya. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, kita kalikan 2 semua dalam kurungnya karena ada angka 2 di luarnya. Itu menjadi 2X kuadrat min 4X min 6 ya. Nah, cuman setelah kita dapat fungsi aslinya seperti ini, di opsi itu tampilannya beda lagi. Nah, berarti kita harus tahu juga rumus satu lagi dalam membentuk fungsi kuadrat. Nah, itu satu lagi menggunakan X puncak dan Y puncak. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat tambah YP. Nah, ini yang kita cari untuk selanjutnya. Ya, di mana XP itu rumusnya min B per 2A. Ya, X puncak itu min B per 2A. Kenapa sekali lagi kita masuk ke sini? Karena di opsi itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia bentuknya itu A dikali X min X puncak kuadrat ditambah YP. Bentuk khusus gitu ya. Jadi kita harus ubah ke sini setelah kita tahu fungsi aslinya itu apa tadi. Ya. Nah, di sini X puncak kita cari dulu nilainya gitu ya. Di mana B itu adalah koefisien X. Berarti X puncak adalah min 4 dibagi 2 kali A-nya 2. Minnya coret. Habis min kali min plus 4 bagi 4, 1. XP-nya 1 ya. Nah, X puncaknya 1, untuk YP-nya tinggal dimasukin ke soal awal ya. Tinggal masukin ke soal awal. Soal awalnya itu tadi yang ini ya, yang udah kita dapetin. Yang Bapak tandai warna hijau. Ya. Nah, di sini nanti jadinya kita ganti YP gitu ya. Dan XP-nya kita ganti jadi 1. Berarti 2 kali 1 pangkat 2. Yang di warna hijau itu ya. Min 4 kali 1 min 6. Kalau kita hitung 2 kurang 4 min 2 min 6 minus 8 ya. Nah, sehingga fungsi aslinya kalau dalam XPYP itu adalah Y sama dengan A-nya 2. X min X puncak ke 1 kuadrat tambah YP. YP-nya min 8.
Nah, ini sebelum ditranslasi dan refleksi. Ya, belum selesai ya. Ini baru mendapatkan fungsi kuadratnya. Nah, nanti kita baru masuk ke translasi dan dilanjutkan refleksi ya. Nah, di sini kita translasi dulu yang dikerjakan ya. Di mana translasi itu artinya adalah pergeseran. Menambah berarti ya untuk mencari bayangannya. Nah, ini hapus dulu yang sebelah sini ya. Oke, ini dihapus dulu. Nah, di sini kalau kita lihat selanjutnya ya, kita jalankan proses translasinya. X, Y ditranslasikan oleh 24 ya di soal. Itu menghasilkan bayangannya X dan Y. Di mana X aksen itu adalah X tambah 2. Rumusnya kalau pergeseran ditambah baik X aksen maupun Y aksen pun juga sama di jumlah Y tambah 4. Nanti di selanjutnya kita pindah ruaskan 2-nya ke kiri karena kita mau nyari X di sini. Berarti X aksen min 2 lalu Y-nya itu adalah Y aksen min 4. Ya. Nah, ini setelah dipindah ruaskan baik 2-nya maupun 4-nya. Nah, gitu ya. Oke, berarti nanti kita substitusi ke sini. Ya. Kita substitusi ke fungsi awal tadi yang kita dapetin menjadi fungsi yang sudah ditranslasikan. Ya. Nah, fungsinya itu tadi awalnya adalah ini ya. Nah, ini nih awalnya nih, yang masih panah ya. Y sama dengan 2 dikali X min 1-nya kuadrat min 8. Berarti Y-nya diganti jadi Y min 4 ya. Aksennya nggak usah ditulis lagi. Hanya penanda aja. X yang di dalam kurung ini ya. Ini jadi ya. Jadi apa gitu ya. X-nya itu diganti jadi X min 2. Lalu kurang satu lagi. Pangkat 2 min 8. Berarti Y. Nah ini min 4 itu pindah luas. Nanti ke kanan jadi plus. Ini min 2 min 1 minus 3 kuadrat. Min 8 tambah 4 minus 4. Nah ini adalah hasil dari translasi ya. Hasil dari translasi sebelum kita refleksi nanti. Yang selanjutnya setelah ditranslasi masuk ke refleksi yang belum. Ya, selanjutnya direfleksikan terhadap sumbu X ya. Nah, di sini kalau refleksi sumbu X berarti yang berubah hanya Y-nya aja ya. Nah, ini yang berubah hanya Y-nya aja. Jadi Y-nya itu menjadi minus nanti ya, min Y gitu ya. Kalau refleksi sumbu X berarti Y-nya berubah ya. Refleksi sumbu X itu yang berubah Y-nya menjadi minus ya. Berarti nanti fungsinya yang kita ubah hanya Y-nya aja jadi min. Berarti min Y gitu ya. Sama dengan 2 kali X min 3 pangkat 2 minus 4. Nah ini karena Y-nya masih min, kita kali minnya semua ya, kedua ruas ya. Biar adil supaya Y-nya positif sesuai dengan opsi ya. Berarti 2-nya jadi minus luarnya. Sedangkan min 4 kali min jadi plus 4. Berarti jawabannya Y sama dengan min 2 dikali X min 3 pangkat 2 tambah 4 berarti yang dodol. Ya, seperti itu. Untuk semuanya nomor 16 memang agak sedikit panjang karena selain kita mencari fungsi kuadratnya, persamaannya seperti apa, kita juga harus melakukan transformasi geometri 2 kali ya. Dari translasi lanjut ke refleksi. Ya, selanjutnya nomor 17, seutas tali dipotong menjadi 8 bagian. Panjang masing-masing dari potongan tersebut mengikuti barisan geometri di mana panjang potongan tali terpendek adalah 4 cm, panjang potongan tali terpanjang 5,12, panjang tali semula. Ya, ini geometri ya. Berarti di sini tali terpendek itu A, suku pertama. Tali terpanjang itu adalah suku ke-8, U8 berarti ya. Nah, yang pasti kita belum tahu rasionya itu berapa ya. Berarti yang pertama kita cari dulu rasio ya. Dimana kalau rasio itu rumusnya adalah suku setelahnya dibagi sebelumnya ya. Atau bisa juga dengan suku-suku lainnya dibandingkan supaya dapat rasionya. Ya.
Atau bisa juga kita pecahkan dari ulapannya aja ya. Kalau di geometri UN itu adalah AR pangkat N-1 rumusnya. Ya. UN itu kan U8 tadi N-nya ya diketahui panjang semuanya 8 bagian. Nah, 8 bagian A-nya ini suku pertamanya 4, rasionya belum tahu, pangkatnya 8 kurang 1. Nah, di mana U8 tadi 5, 12 adalah 4 kali gitu ya. Dari R pangkat 7, 8 min 1, di mana nanti 5, 12-nya kita bagi 4. Kita cari berapakah rasionya gitu ya. 5, 12 bagi 4 itu adalah 128. Nah, kebetulan R pangkat 7 supaya hasilnya 128, R-nya adalah 2. Ya. Karena kalau 2 kali 2 kali 2 sampai 7 kali proses, 2-nya perkaliannya maka hasilnya 128. Nah, kita dapat rasionya 2, nanti bisa mencari panjang tali semula atau S8. Ya, tapi terus tahu dulu rumus Sn ya, dari geometri. Itu rumusnya A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Di mana di sini Sn, N-nya itu 8, A-nya itu 4 diketahui. Rasionya 2 pangkat N-nya 8 kurang 1 dibagi 2 min 1. R-nya 2 ya tadi ya. Ini 2 kurang 1, 1. 4 bagi 1, 4 ya, nggak ngaruh. Berarti nanti 4 dikali, nah 2 pangkat 8 ya. Kalau 2 pangkat 8 itu sama aja dengan 256. Ya. Nah, 256-nya kita kurangi 1 dulu sebelum kita kalikan 4. Nah, berarti 255 ya. Kalau dikurang 1, tinggal kali 4. Jawabannya 1020 dalam satuan sentimeter. Berarti 17 jawabannya yang bebek. Ya, seperti itu untuk semuanya. Nomor 17. Selanjutnya 18. Ya. 18 itu ada rumusnya ya kalau bunga majemuk. Di mana kalau bunga majemuk itu rumusnya 18 adalah MN modal nanti pada periode keberapa. Rumusnya modal awal dikali 1 tambah persen bunganya berapa. Dipangkatkan dengan periodenya berapa tahun atau berapa semester atau berapa tergantung satuannya. Nah ini kita cari N ketika setelah 2 tahun. Berarti M-nya 2, N-nya. Nah M0 itu modal awalnya diketahui di soal 1.200.000 dikali 1 tambah B atau bunga majemuknya 4%. Nah, atau kalau 4% itu kan berarti 4 per 100 atau 0,04 pangkat N-nya 2. Ya. Nah, ini 1.200.000 dikali 1,04-nya kuadrat ya. Nah, kayak gitu. Atau tadi bisa juga kalian nulisnya kalau 1,4 itu begini ya. Ya sama aja dengan 104 dibagi 100 berarti ya. Nah, gitu ya. Ini kalau dalam pecahan ya. Ini karena kuadrat berarti bikin lagi 104-nya dibagi sama 100. Nah, ini nanti saling coret ya. Saling coret nih nolnya nih. Ada 4, 0, 0. Nah, gitu ya. Berarti tinggal ngaliin 120 kali 104 dikali 104. Nah, ini kalian biasa silakan dihitung manual. Nanti hasilnya dapat 1.297.920. Itu jawabannya yang bebek ya. Itu nomor 18 ya. Nomor 19 limit ya. Nah, ini limit X mendekati 1 itu sama-sama X pangkat ya bentuknya ya di pembilang. Seperti biasa kalau semuanya X nanti kita faktorkan yang pangkatnya terendah. Di pembilang yang paling kecil pangkatnya pangkat 3, berarti X pangkat 3 kita keluarin, kita faktorkan. Nanti 4X pangkat 5, pangkatnya kita buang 3, berarti tinggal pangkat 2 ya. 5 kurang 3, terus 10X pangkat 4 itu berubah menjadi 10X pangkat 1, terus plus 6X pangkat 3 itu plus 6 aja jadinya. Dibagi sama, nah ini X kuadrat min 8X min 9 jika difaktorkan menjadi X min 9. Oh ya, sorry, ini X mendekati min 1 ya. Tadi di soal maksudnya. Nah, itu ya. X min 9 dikali X plus 1. Nanti selanjutnya untuk pembilang juga masih bisa difaktorkan. Nanti untuk yang atas itu, nah ini kan munculnya kan X-nya itu mendekati min 1. Berarti kan kalau pindah luas jadi X tambah 1
mendekati 0 ya. Berarti kita harus menemukan bentuk ini di pemfaktoran yang pembilang. Nah, kalau kita cek nanti hasilnya kalau difaktorkan dapatlah X plus 1 dikali 4X plus 6. Ini kalau dicoba kali pelangi nanti dapetnya ini ya. 4X kuadrat tambah 10X ya. 6 tambah 4, 10. 1 kali 6, 6. Nah, ini baru bisa dicoret ya. Karena fungsi yang menyebabkan dia limitnya 0 per 0 ya adalah X plus 1 ya. Nanti kalau X plus 1-nya dihilang, tinggal masukin X-nya min 1 pendekatannya ya. Berarti min 1 pangkat 3 dikali 4 kali min 1 tambah 6 dibagi min 1 min 9 ya. Nah gitu. Min 1 terus kurang 9. Ini min 1 pangkat 3 itu min 1 ya. Lalu 4 kali min 1 itu minus 4 ya. Minus 4 ditambah 6. Berarti 6 kurang 4, 2 ya. 2. 2 kali min 1 nanti min 2 ya. Nah ini min 1 kurang 9 min 10. Berarti min 2 per min 10 jawabannya atau sama dengan 1 per 5 ya. Nomor 19 jawabannya yang bebek. Itu ya semua caranya limit jadi memfaktorkan terlebih dahulu tentunya gitu ya. Ke pembilang tadi maupun penyebut difaktorkan sampai menemukan nanti fungsi yang menyebabkan dia 0 per 0 adalah X tambah 1 atau X mendekati min 1 kalau pindah ruas. Ya. Oke, selanjutnya nomor 20 ya. Nah, 20 ini limitnya nanti ada dua pengerjaan ya. Ada dua pengerjaan di sini limit X mendekati 3 ya. Dimana di sini yang pasti yang namanya soal nomor 20 itu awalnya pasti 0 per 0 limitnya ya. Nggak mungkin langsung ketemu 1, nanti kalau dicek langsung itu 0 per 0 awalnya. Nah, berarti kalian buat dulu di sini sebelum kalian dapetin 1 nilainya, itu kalian harus membuatkan limitnya itu 0 per 0 gitu. Ya, buatkan 0 per 0 supaya nanti kita bisa dapetin hubungan A dan B-nya. Nah, yang kita ambil yang bawahnya aja ya, karena atasnya kan dia udah ketahuan variabelnya, koefisiennya. Yang belum kan yang bawah ya. Nah, yang bawah kita buat dulu sama dengan 0 bentuknya di mana X-nya mendekati 3. Berarti X-nya kita ganti 3, A dikali 3 kuadrat tambah B kali 3 min 6 sama dengan 0. Ini 9A tambah 3B sama dengan 6. Pindah ruas 6-nya ya jadi plus. Ini bisa dikecilkan bagi 3. Itu 3A tambah B. Karena sama-sama kelipatan 3. 6 bagi 3, 2. Nah, seperti itu ya. 3A tambah B sama dengan 2. Nah, nanti untuk langkah berikutnya kita bisa menggunakan dalil L'Hospital atau turunan ya. Nah, ingat kalau turunan rumusnya jika fx adalah ax pangkat n, maka turunannya adalah an x pangkat n min 1. Nah, ini masing-masing pembilang dan penyebut kita turunkan ya. Berarti limit x mendekati 3. Nah, x kuadrat itu 2x dikali diturunkan. Lalu 5x diturunkan 5. Ax kuadrat diturunkan kalau ikutin rumus yang ini ya, yang di atas itu adalah 2ax. Ya, dimana A-nya A, N-nya 2, berarti kan 2A ya. Nah, X-nya pangkatnya berkurang 1 yang awalnya 2, tambah BX berarti B turunannya ya. Min 6 tuh nggak ada 0 ya, karena nggak ada X-nya. Barulah hasilnya 1 pas kita turunkan tadi ya. Nah, ini X-nya kita ganti 3. 2 kali 3 tambah 5 dibagi 2A kali 3 tambah B sama dengan 1. Ini 6 tambah 5, 11. 11 dibagi 6A tambah B sama dengan 1 kali silang. Berarti 6A tambah B adalah 11. Nah, ini dua persamaan tinggal dieliminasi ya nanti ya. Selanjutnya dieliminasi. Ini coba dihapus dulu yang sebelah sini. Ya. Selanjutnya kita eliminasi persamaan dari yang pertama. Nanti kita punya 6A tambah B di langkah kedua sama dengan 11 kali silang ya. Terus yang kedua ada 3A tambah B sama dengan 2. Ini langsung dikurang aja karena B-nya udah sama tandanya dan kalau dikurang dia 0. Nah, 6 kurang 3, 3A, 11 kurang 2, 9. Berarti A-nya dapat 3. Nah, kalau A-nya dapat berarti kita bisa nyari B. Salah satu persamaan di substitusi
boleh misalkan milih 3 tambah B sama dengan 2, berarti A-nya 3. 3 kali 3 9, tambah B 2. Nah, di 9 pindah luas, jadi min 2 kurang 9 itu min 7 B-nya. Nah, karena B-nya min 7, A-nya 3, kita bisa mencari pertanyaannya A tambah B ya. Berarti 3 tambah min 7 hasilnya adalah min 4. Berarti jawabannya yang dodol nomor 20. Seperti itu ya. Yang D. Selanjutnya nomor 21, turunan pertama fungsi fx sama dengan akar 4x min 3 pangkat 7. Ini adalah turunan rantai. Ya, di mana rumusnya nanti jika fx adalah A gitu ya, dikali gx pangkat n, maka turunan dari rantai tersebut atau f-nya adalah A kali n. Nanti g-nya juga ngikut turunin ya dalamnya. Nanti gx-nya yang awal pangkatnya berkurang 1. Itu rumus dari turunan rantai nomor 21. Ya. Tapi tidak melupakan rumus yang paling dasar tadi ya. Yang bentuknya adalah AX pangkat N. Ketika kita turunkan menjadi AN X pangkat N min 1. Nah, berarti kalau ini berarti nanti jadinya kita ubah dulu ke dalam eksponen. Dimana kalau sifatnya eksponen itu akar dari misalkan P ya. P pangkat M yang di luarnya nggak ada angka itu sama aja dengan P pangkat M per 2. Ya. Berarti kalau ini fx-nya sama aja dengan 4x min 3 pangkat 7 per 2. Nah, ini kita turunkan, kita ikuti kaidah tadi. Ini A-nya 1 ya. Kalau nggak ada angka depan sini berarti 1 A-nya. Ya, ini 1 A-nya nih. Berarti 1 dikali N. N-nya 7 per 2 kali turunan G. Ya, ini G-nya nih. Biar nggak lupa, ini G ya namanya. Nah, 4x min 3 kita turunkan itu menjadi 4 saja. Ya, min 3-nya 0 karena nggak ada variabelnya. Nanti 4x min 3 kita tuliskan lagi yang nanti nilai dari pangkatnya berkurang 1 ya. 7 per 2 kurang 1 itu turunan ya. Nah, ini 4 bagi 2, 2. 2 kali 7, 14. Berarti hasilnya nanti 14 dikali 4x min 3. Pangkatnya itu menjadi 7 per 2 kurang 1. Itu pecahannya 5 per 2 ya. Kalau disamakan penyebut. Nah, ini 14 kali 4x min 3 pangkat 5 per 2 itu sama aja dengan yang E jawabannya ya. Karena 5 per 2 itu dipecah jadi 2 tambah setengah. Ya, jadi 5 per 2 itu artinya 2 tambah setengah. Kalau dipecah, ini hasilnya sama aja dengan yang E ya. Pangkat 2 terus pangkat setengah. Ya, dipecah. Jadi seperti itu nomor 21 jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 22 ya. Nah, 22 itu PGS kurva ya. Ini masih turunan ya. Jadi kalau nomor 22 ini langkah pertamanya adalah kalian cari dulu lebih gampang mungkin Y1-nya ya. Nah, karena kita baru ketahuan di sini absis itu X artinya ya, X1-nya. Ya, kita baru tahu X-nya itu 3, nanti 3-nya kita masukin ke fungsi awal. Ini tujuannya buat nyari apa? Nyari Y1-nya gitu ya. Ini berarti nanti Y1 sama dengan X-nya diganti gitu ya. Berarti 3 kali 1 kuadrat min 8 kali 1 tambah 6. Ini Y1-nya nanti 3 kurang 8 kali 1, 8. Tadi 1 pangkat 2, 1. Artinya nanti Y1-nya 3 kurang 8 min 5 tambah 6. 1. Ini Y1-nya ya. Tadi X1-nya 3. Y1-nya 1. Nanti yang kedua baru kita bisa cari gradien. Kalau cari gradien itu pakai turunan kurva. Berarti tadi 3x kuadratnya ini kita turunkan dulu ya. Yang di soal itu pakai rumus yang tadi di awal yang n x pangkat n min 1 rumusnya. Ini A-nya adalah 3. Berarti 3 kali n-nya pangkat 2 kali x pangkat 2 min 1 min 8. Ya, karena min 8x pangkatnya
jadi pangkat 0 kalau diturunkan, terus pangkat 0 itu sifatnya adalah 1 ya. Oke. Terus plus 6-nya nggak ada, hilang. Nah, ini namanya gradien kalau lagi aksen. Ini 3 kali 2, 6. 6x pangkat 1 min 8. Nah, di mana M-nya itu X ketika X-nya 3. Tadi kita masukin X-nya 3 sesuai dengan info di soal ya. X1-nya 3, 6 kali 3, 18, kurang 8. Berarti gradiennya 10. Nah, sehingga untuk langkah selanjutnya yang ketiga, kita bisa mencari PGS-nya. Yang rumusnya itu Y min Y1 M kali X minus 1. Ini udah pernah di SMP rumusnya. Di mana Y min Y1-nya tadi 1. M-nya 10 kali X min X1-nya 3 di soal. Nah, ini nanti dikerjakan dulu. Min 1 sama dengan 10-nya kita kaliin ke dalam. Berarti 10X min 10 kali 3 ya. Itu 30. Nah, nanti di sini ya min Y1. Oh iya, tadi ada kesalahan ya. Ini X-nya bukan 1 ya. Ini tadi yang di langkah pertama bukan 1 X-nya. Ini diganti dulu ya, bukan 1, sorry ya. Ini ada kesalahan tadi. Di soal kan 3 ya X-nya ya. Nah, ini absisnya 3, berarti X-nya 3 ya. Kok jadi 1 dimasukin ya. Nah, 8 kali 3 tambah 6. Nah, berarti 27 ya. Ini ada yang salah, sebentar. Ini dihapus dulu, 27. 8 kali 3, 24 ya. Di 27 kurang 24 kan 3. 3 tambah 6, 9 berarti ya. Nah, ini di satu dia. Y1-nya 9 ya, bukan 1 ya. Berarti Y1-nya 9. Ini 9 ganti. Nah, ini pindah ruas ya. Pindah ruas nanti dapat di sini 0 sama dengan 10X ya tetap positif. Y-nya pindah ruas di min Y. Ada min 30 di kanan dan ada min 9 pindah ke kanan jadi positif 9. Nanti hasilnya 10X min Y min 21 sama dengan 0. Jawabannya yang C ya. Seperti itu untuk nomor 22. Ya. 10X min Y min 21 sama dengan 0. Nah, selanjutnya nomor 23. Ya. 23 juga masih penerapan dari turunan. Di mana sebuah pabrik memproduksi X-nya setiap jam. Nah, biayanya sekian. Berarti kalian kalau mau tahu biaya totalnya, itu dirumuskan misalkan BX ya. Nah, ini seperti halnya kalian kalau mau beli sesuatu gitu ya. Itu kalau misalnya mau beli pulpen satunya 2.000, berarti kalau beli 3 kan 2.000 kali 3 berarti 6.000. Sama juga seperti ini, kita nggak tahu awalnya beli berapa. Jadi di sini X ya, misalkan dikali sama harga per pasangnya, itu dinotasikan 12X min 480 gitu ya. Nah, ini seperti ini. Tambah 15.000 per X. Nanti kaliin dulu, nanti BX-nya adalah ya, ini dikaliin dulu ke dalam X tadi ya. Setelah kita kalikan dengan perpasangnya berapa harganya, maka total produksinya nanti mengandung biaya totalnya yaitu 12X kuadrat min 480X. Ini X-nya hilang habis, berarti tinggal 15.000. Nanti diturunkan ya, karena ini membicarakan minimum, ini aplikasi turunan. Jadi kita turunkan dulu untuk B-nya ya, fungsi total kita turunkan terhadap X ya. Terhadap X berarti kita turunkan nanti jadinya di sini 12X kuadrat berarti 12 kali 2, 24X turunannya lalu dikurang 480. Nah, ini pasti 0 ya, stasioner mau minimum mau maksimum itu syaratnya harus 0 ya. Nah, ini pindah ruas aja 480-nya jadi positif. Berarti X-nya adalah 480 bagi 24 ya. Nah, 480 kalau dibagi 24 itu hasilnya 20 X-nya ya. Nanti kalau X-nya udah dapet 20, tinggal masukin ke fungsi yang tadi sudah kalian kalikan yang ini. Nah, ini ya. Yang warna merah.
tinggal ganti X 10, tinggal disubstitusi ya. Berarti B20 sama dengan 12 kali 20 kuadrat. Ya, ini dalam ribu ya satuannya. Dikurang 480 kali 20 ya. Terus ditambah 15.000. Nah, ini kita hitung. 20 pangkat 2 itu 400 ya. Jadi 400 itu dikali 12, 48 ya. 4.800. 48 kali 2, 96. 9600 tambah 15.000 dalam satuan ribuan ya. Berarti 48 kita kurangi 9.600. Baru tambah 15.000. Itu hasilnya 10.200 ya. Nah, ini 10.200 ini dalam satuan ribu lagi ya. Berarti sama aja dengan 10.200.000. Jawabannya yang C. Ya, itu nomor 23. Jadi caranya pertama sekali lagi diturunkan dulu. Terus setelah dikalikan pelangi X-nya. Lalu distasionerkan sama dengan 0 buat nyari X. Nanti X-nya tinggal disubstitusi ke fungsi yang tadi sudah dilakukan di awal. Ya, dikalikan X per pasang sendalnya. Lanjut 24. Ya, 24 ini adalah hasil pengintegralan. Nah, ini 5X plus 15 kan sama-sama kelipatan 5 ya. Berarti 5 bisa dikeluarin. 5X bagi 5 itu habis, sisa X doang. 15 bagi 5 itu adalah 3. Nah, pas banget di sini ada X plus 3 di bawah. Berarti tinggal coret X plus 3-nya sama aja kalian mencari integral 5. Ya. Nah, rumus integral itu AX pangkat N dx adalah A per N plus 1 X pangkat N tambah 1. Ya. Plus C. Berarti kalau 5 aja, berarti 5 dibagi, ini nggak ada pangkatnya, berarti N 0 ya. Berarti 0 tambah 1, X pangkat 0 tambah 1 plus C. 5 bagi 1, 5. X-nya nambah 1, pangkat 1 plus C. Berarti jawabannya yang dodol ya, nomor 24. Nah, nomor 25. Fungsi fx mempunyai turunan pertamanya sekian. Oke, ini juga integral ya. Tadi sudah diberitahukan caranya. Berarti kita integralkan dulu fungsi ini ya, f aksennya. Integral dari 3x kuadrat min 2x min 10 dx ya. Ikuti rumus tadi ya. Rumus itu A dibagi N plus 1 X pangkat N tambah 1 tambah C. Berarti ini jadinya 3 dibagi 2 tambah 1 X pangkat 3 ya. Tambah 1 pangkatnya kalau integral. Yang bawah juga, yang samping juga sama ini ya. 2 per N tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Lalu dikurangi 10X plus C ya. Nah, berarti kita fungsinya itu fx sama dengan 3 bagi 3 habis. Berarti 1 X pangkat 3 aja. Ini 2 bagi 2 juga habis. 1. Berarti X kuadrat ya. Min 10X plus C. Nah, karena dia grafik yang melalui 2 min 2. 2 min 2 tinggal masukin ke sini buat nyari C. Ya. Jadi ini berguna juga 2 min 2-nya buat cari C yang belum tahu nilainya. Berarti kita masukkan selanjutnya X-nya 2. Berarti 2 pangkat 3. Ya. Nah, 2 pangkat 3 min 2 kuadrat min 10 kali 2 tambah C. Nah, F2-nya itu min 2 tadi diketahui. 2 pangkat 3, 8 kurang 2 pangkat 2, 4 min 20 tambah C. Ya, sehingga nanti dapatlah hasilnya min 2 gitu ya. Sama dengan Y-nya ya min 2 diketahui. 8 kurang 4, 4 kurang 20 min 16 tambah C. Nah, ini C-nya dapat pindah ruas min 16 ya plus min 2 tambah 16. Maka C-nya adalah 14. Berarti jawaban nanti yang C ya. X pangkat 3 min X kuadrat min 10X plus C-nya 14.
Ya, jadi seperti itu untuk nomor 25 ya semuanya. Itulah pembahasan tadi dari nomor 16 sampai 25 untuk pembahasan TO dari persiapan ASS 2023. Terima kasih.